Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudara-saudara, warga Jemaat Cibunut, dan semua yang mengikuti acara doa pagi ini. Dan selamat bertemu lagi dalam doa yang kita selenggarakan setiap hari Selasa pagi. Kiranya kita semua selalu dalam damai sejahtera Allah menghadapi perjuangan dan urusan setiap hari. Dan kita selalu didorong pemerintah dan para ahli untuk waspada dan taat dalam memakai masker dan tindakan prokes yang lain, meskipun grafik virus sudah membaik. Kita mendengar bahwa di beberapa negara seperti Jerman, Belanda, Prancis, Singapura, Austria, keadaan memburuk lagi. Ada teman SMA yang tinggal di Belanda mengirim berita di grup WA kemarin bahwa mereka sekarang tidak bisa kemana-mana. Belanda lagi lockdown. Kita terus mendoakan pemulihan dunia. Dan kiranya oleh sikap waspada dan berjaga-jaga kita, laju virus bisa kita cegah. Pagi ini kita akan merenungkan Mazmur 16 ayat 2. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari NKB 147 ayat 3. Apakah sebab kau tunduk dan gelisah, hai jiwaku? Apakah sebab kau tunduk dan gelisah jiwaku? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Kan ku pujilah terus kuasa Allah yang kudus. Karena itulah hentikan keluhanmu dan intihan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Bapa kami yang selalu hadir, berjalan bersama kami, menuntun kami, memberkati kami, berdiri di samping kami. Kami bersyukur pagi ini boleh berdoa bersama-sama. Kiranya apa yang kami lakukan ini menyenangkan hatimu, berkenan padamu, dan kami boleh mengalami kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu hari ini dari Mazmur 16. Kiranya kami dapat berkata-kata, bersikap, mengaku seperti pemazmur, bahwa hanya Tuhanlah yang baik bagi kami. Pada kami tidak ada yang lebih diandalkan daripada kehadiran-Mu, ya Tuhan. Bicaralah pada pagi ini supaya kami dikuatkan. Kami mohon dalam Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita membaca, saudara-saudara, Mazmur 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, apa yang kita baca tadi ini merupakan nyanyian kita pada hari Minggu yang lalu. Dalam refrain dari Mazmur itu, kita mengulang-ulang. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Mudah-mudahan masih ingat ya, kita menyanyi bergembira pada hari Minggu yang lalu. Ini sebuah pengakuan iman. Iman yang dipikirkan dan dijalankan, teoritis dan praktis,
diakui dan dilakoni, maka ia tidak goyah dalam kehidupannya karena selalu dapat melihat Tuhan berdiri di samping kanannya. Ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Hatinya, jiwanya, tubuhnya, semua tentram dan bersukacita. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Bukan main ya. Saudara-saudara, tiap orang atau tiap keluarga itu memiliki pergumulan hidup, besar atau biasa-biasa saja. Ya, semua punya pergumulan. Dan masing-masing mempunyai cara atau kiat-kiat untuk menghadapinya. Ada yang menang, ada yang hanyut. Sangat tergantung bagaimana ia atau keluarga itu memandang Tuhan. Berdiri di sampingnya atau jauh di langit di atas. Ditambah dengan virus penyakit yang naik turun grafiknya di seluruh dunia, pergumulan manusia, pergumulan keluarga bertambah berat. Juga pergumulan masyarakat. Ya, baik kesehatan maupun ekonomi atau hubungan-hubungan manusia dalam rumah atau dalam pekerjaan, semua tergoncang. Itu sering membuat kita atau jiwa kita tertunduk dan gelisah. Seperti nyanyian kita tadi. Mengapa kau tertunduk, hai jiwaku? Pemazmur tentram karena pengakuan dan pengalaman hidupnya. Ayat 2 tadi ya. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Sedemikian akrab ia bergaul dengan Tuhan, sehingga ia dapat melihat Tuhan tiap saat. Berdiri di samping kanannya. Saudara-saudara, ada ibu yang masih muda, anaknya masih kecil-kecil. Pada suatu hari tiba-tiba ditinggal suaminya, meninggal karena ikut dalam uji pesawat Sukhoi yang mengalami kecelakaan itu. Oh, itu sangat menggoncang. Dia hanya berkata kepada istrinya, saya mau ke Jakarta. Ya, jadi dia telepon dari kantor. Dan itu biasa. Tapi ternyata dia ikut dalam rombongan yang mencoba pesawat Sukhoi itu. Dan itu kecelakaan. Wah, bukan main. Ibu itu sampai dia bilang gelap sekali rasanya. Waktu mendengar pertama kali itu. Bahwa suami saya ikut dalam pesawat itu. Kemudian beberapa bulan saya pernah bertemu dalam waktu khotbah di sebuah gereja. Dan saya bertanya, bagaimana ibu dan anak-anak yang masih kecil itu menjalani selama ini? Dia bilang, kan ada Bapa, kan ada Tuhan. Wah, singkat sekali jawabannya. Dan saya mendengar memang ibu itu luar biasa. Tegar sekali. Memang awalnya ia sampai tidak bisa berpikir. Gelap sekali rasanya. Ya bisa dimaklumi ya, karena shock. Tetapi kemudian ia berdiri seperti Raja Daud, berhias dan makan untuk berjalan lagi pada saat anaknya yang masih bayi meninggal dunia itu. Dan dia berkata, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau Tuhan. Sebutan Mazmur 16 ini, saudara-saudara, adalah Miktam dari Daud. Ya, judulnya kita lihat itu, Miktam dari Daud. Miktam berarti puisi emas, the golden poem. Ya, sajak unggulan. Suatu nyanyian yang agung baginya. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang baik bagi Daud. Anak tidak, istri tidak, panglima perang tidak.
sahabat dekat tidak, istana tidak, kuasa tidak, menang perang tidak. Ya, hanya Tuhan yang baik baginya. Andalan yang terpercaya dalam hidupnya yang naik turun. Tetap hadir, tetap menuntun, tetap menyelamatkan. Nah, inilah iman yang hidup. Iman yang eksistensial, artinya menyelimuti seluruh kehidupannya. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau, Tuhan. Kiranya kita seperti itu, bahwa iman kita berpengaruh pada pikiran, pada langkah-langkah hidup kita. Iman tidak hanya berkumandang lewat nyanyian dalam liturgi minggu, atau doa pagi, doa malam, pertemuan wilayah, tapi iman nyata bekerja dalam menghadapi persoalan hidup. Mari kita nikmati kehadiran Tuhan sebagai Juru Selamat dan Bapa kita tiap saat, berdiri di samping kanan kita. Sehingga jiwa, hati, tubuh kita tentram, bersukacita, dan tidak goyah. Sehingga kita seperti Daud atau seperti ibu itu, tegar, kuat sekali meneruskan perjuangan. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Syukur kepadamu ya Bapa kami. Wahai Tuhan, berdiri terus di samping kami, di kanan kami. Sehingga kami dapat mengaku seperti pemazmur, seperti orang beriman pada segala zaman. Ya Tuhan, tidak ada yang baik selain Engkau bagiku. Tidak ada andalan lain. Sahabat, Bapa yang menemani dalam perjalanan selain Tuhan. Kami membawa kepadamu, ya Tuhan, program jemaat GKI Taman Cibunut dan program gereja yang lain yang berjuang supaya di dalam situasi yang berat senantiasa hadir dengan program-program mendampingi jemaat anggota di dalam pergumulan. Baik kebaktian yang sudah mulai diberikan dalam pertemuan tatap muka ataupun online, kiranya diberkati Tuhan. Menjadi cara mengunjungi kami tiap saat. Atau pertemuan-pertemuan, atau pembinaan-pembinaan. Sehingga anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, semua menikmati program jemaat sebagai cara Tuhan menolong kami semua. Kami juga berdoa untuk pergumulan tiap keluarga yang hari-hari ini masih terus digumuli di dalam menghadapi pandemi. Kami bersyukur mulai keadaan membaik, sudah turun grafiknya. Dan kami selalu diingatkan supaya tetap waspada, tetap setia dan taat pada protokol kesehatan, sehingga kami dapat saling memelihara dan melindungi. Tolonglah usaha pemerintah, usaha masyarakat, bahu-membahu, saling menjaga dan melindungi. Kami berdoa juga untuk dunia yang sedang mengalami kenaikan grafik virus. Oh Tuhan, tolonglah, pulihkanlah dunia ini. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Oh Tuhan, biarlah hari-hari kehidupan mereka diisi dengan sukacita berjalan bersama Tuhan. Kuatkan dan berkatilah mereka. Juga kami berdoa untuk anak-anakmu yang menikah pada bulan ini. Kami berdoa untuk Bapak James Guman Salangi dan Ibu Luma Nakbena, supaya dalam pernikahan mereka boleh merasakan, mengalami penguatan hikmat dari Tuhan sendiri. Tolonglah mereka dalam dua menjadi satu, tahan uji dalam perjalanan ke depan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam masa tua atau dalam masa sakit, berbaring atau masih berkegiatan dalam rumah, supaya kehadiran-Mu memegang tangan mereka, menguatkan lutut mereka, sehingga dapat berjalan dalam iman. Kami bawa kepadamu Pak Yokek Tong, Pak
Julius Hadiwijaya, Ibu Herawati Kosasi, Pak Wahono Mardiwidyo, anak-anakmu yang berbaring sakit. Juga yang sudah lanjut usia dan banyak di rumah, Ibu Sin Apin, Ibu Trihana, Ibu Ana Tobing, Ibu Nani Kana, Ibu Leli Handrian, Ibu Windewanto, Ibu El Dorcas, Bapak Mulia Sitohang, Ibu Lim Ai Moy, Ibu Betty Suciadi, Ibu Tina Permana, juga yang masih dalam pemulihan, anak-anakmu, Ibu Tris Karyadi, Pak Hadi Pratomo, Ibu Kuat Eng, Pak Tendi Cahyanto, Ibu Herlina Suhanto, Ibu Sari Gita Engawati, Ibu Elis Rantina, Pak Bistok Manurung, Ibu Wun Yeni Miranti, Pak Mulyana, Oma Rosa, Ibu Edia Sulendro, Pak Semaya, Ibu Yohana Setiarni, Oma Elin, Bapak Budi Kiantoro dari Komisi Dewasa. Mohon dalam keadaan lemah secara fisik, kehadiranmu menyalakan kasih dalam hati, semangat dalam jiwa, berpengharapan besar padamu dalam tiap keadaan, sehingga hari-hari ini dilalui dengan rahmat, damai sejahtera, kasih karunia yang menghidupkan kehidupan tiap-tiap hari pada anak-anakmu, ya Tuhan. Kami mohon dalam Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah acara doa pagi kita pada hari ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati perjalanan iman lewat perjuangan sehari-hari dalam penyertaan Tuhan. Amin.